Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Meredos. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga bunyikan loncengnya. Kemudian, likes. Jadi baru-baru ini ada informasi yang cukup membuat aku sedih sih sebagai salah satu fansnya Sushant. Jadi 3 petugas CBI menyatakan pada India Today itu bahwa tim penyelidikan sejauh ini belum menemukan bukti yang mengarah kepada kasus pembunuhan terhadap kasus kematiannya Sushant Singh Rajput. Jadi sejauh ini tim CBI belum menemukan bukti-bukti kuat yang mengarah kepada kasus pembunuhan. Jadi ini masih diselidiki atas dasar kasus bunuh diri ya teman-teman. Tapi sekali lagi kasus belum ditutup, kemungkinan itu masih akan terus ada, apalagi sejauh ini semua saksi-saksi sudah dipanggil, orang-orang terdekat Sushant sudah dipanggil, staf-stafnya Sushant sudah dipanggil. Kita berharap yang terbaik. Jadi kemungkinan itu masih ada ya teman-teman, entah nanti kasus ini akan berkembang mengarah kemana, kita tunggu aja ya hasil penyelidikannya. Tapi emang benar sih pernyataannya tim CBI, ya gimana pun juga mereka kan nggak menginvestigasi dari awal gitu kan. Jadi mereka itu ibaratnya tangan kedua lah setelah tim kepolisian Mumbai yang bekerja terlebih dahulu. Jadi menurutku sih emang ya sedikit banyak pernyataannya CBI bener sih. Jadi kayak yang mereka akan dapatkan bukti kuat apalagi coba. Secara dari awal yang menangani kasus kematian ini tuh tim kepolisian Mumbai ya kan. Jasadnya juga diautopsi oleh tim kepolisian Mumbai, tim forensik Mumbai, kemudian udah dikremasi juga, ibaratnya ya abunya bahkan abunya aja udah dilarung ke Sungai Gangga gitu loh. Jadi ya emang berat banget tugasnya CBI gitu loh. Jadi ya jangan heran sih kalau misalnya sejauh ini mereka belum menemukan fakta-fakta kuat tentang kasus kematian Sushant ini arahnya ke kasus pembunuhan atau bunuh diri gitu. Bukti-buktinya ya sudah gone gitu, hilang gitu ya kan. Mayatnya aja udah dikremasi gitu kan. Jadi ya emang berat sih kerjanya CBI. Jadi ya kayak yang ya kita berharap keajaiban ya dari kasus ini ya, kayak yang semoga fakta-faktanya itu terungkap gitu. Jadi semua ini tuh jelas, ini kasus pembunuhan atau kasus bunuh diri. Ya serba susah sih, serba berat gitu. Walaupun tim CBI sudah melakukan reka adegan, rekonstruksi segala macamnya ya kan, mewawancara orang-orang terdekat Sushant, orang-orang yang didugai terlibat dalam kematiannya Sushant. Menurutku tetap berat sih teman-teman, iya nggak sih, kayak yang sudah ngelewatin pihak pertama gitu. Jadi kayak yang kecuali CBI itu kerjanya dari awal, jauh sebelum polisi Mumbai yang menangani kasus ini, maybe semua itu akan jelas terang benderang, bahkan nggak membutuhkan waktu lama, paling pelakunya udah ketahuan atau motif kematiannya udah ketahuan tuh. Karena kunci utamanya tuh satu, jasadnya Sushant. Kalau jasadnya Sushant ini belum dikremasi ya kan, kalau ibaratnya jasadnya Sushant ini belum dikremasi atau minimal sampel organ tubuhnya itu banyak yang diawetkan, maybe penyelidikan tim CBI itu akan lebih mulus gitu kan ya. Tapi ini masalahnya sampel dari organ tubuhnya yang diawetkan itu sedikit banget. Udah gitu foto-foto jasadnya Sushant juga nggak otentik, atau diambilnya itu seala kadarnya gitu loh, dan nggak sesuai dengan foto-foto yang menyebar di media sosial. Walaupun sebagian besar faktanya ya mengarahnya ke pembunuhan ya kasus ini. Jadi kita berdoa aja deh, kita berharap yang terbaik deh. Pokoknya CBI jangan sampai patah semangat aja ya. Pokoknya CBI jangan sampai bisa disuap, jangan sampai patah semangat. Pokoknya korek terus fakta-faktanya ya kan. Ya intinya jangan patah semangat lah CBI. Terlepas itu pembunuhan secara langsung, secara physically, atau pembunuhan secara mental, tapi ini tuh kayak ada sangkut paut. Ini tuh kayak ada hal-hal yang mengarah ke pembunuhan. Pertama, orang terdekatnya si Sushant
si Rhea Chakraborty ya kan. Banyak banget fakta-fakta yang tersebar mengenai si Rhea Chakraborty, yang dia mengatur seluruh kehidupannya Sushan, termasuk rekeningnya Sushan. Bahkan dia diduga menggelapkan uangnya Sushan. Kemudian ternyata dia juga mengontrol obat-obatan untuk Sushan, yang Sushan pun sendiri nggak tahu itu obat-obatan apa, dan ternyata itu adalah obat-obatan terlarang gitu kan. Walaupun sekarang tim CBI juga sedang mencari fakta-fakta otentik, fakta-fakta yang mendukung kasus kematian ini tuh ngarahnya kemana sih, ke kasus pembunuhan atau bunuh diri gitu. Tapi fokus mereka sekarang itu lebih banyak ke kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang, karena ternyata kematiannya Sushan ini sedikit banyak itu membuka jaringan narkoba yang ada di Bollywood, terutama di kalangan artis. Bahkan Kangana Ranaut pun mengatakan bahwa 99% artis Bollywood itu rata-rata menggunakan obat-obatan terlarang. Ya, entah ya, si Sushan juga termasuk salah satunya, ataukah dia diberikan obat-obatan terlarang tanpa pengetahuannya. Ya, seperti yang sebelumnya percakapan Rhea akhirnya terbongkar, yang dia meminta obat-obatan dari Jaya Saha dan kemudian Samuel Miranda untuk si Sushan Singh Rajput. Ya kan, kita nggak tahu kan. Bahkan kemudian ada juga pernyataan dari pengacaranya Rhea Chakraborty yang mengatakan bahwa kliennya atau si Rhea Chakraborty itu bersih dan tidak menggunakan obat-obatan terlarang. Tapi kemudian muncul video yang lagi viral, yaitu videonya si Rhea Chakraborty keluar dari party gitu, kemudian dia kayak nge-fly gitu loh. Kemudian yang terbaru juga yang cukup mencengangkan adalah percakapannya Showik Chakraborty atau saudaranya si Rhea Chakraborty. Dia melakukan chat dengan pengedar narkoba, dan ternyata dia juga membelikan, dan ternyata dia juga menanyakan narkoba untuk ayahnya. So, ini lagi didalami apakah si Chakraborty family ini ternyata menggunakan obat-obatan terlarang, walaupun sebelumnya ayahnya Rhea dan pengacaranya Rhea mati-matian membela diri bahwa mereka itu bersih, mereka clean, mereka tidak menggunakan obat-obatan terlarang, bahkan mereka tidak pernah bersinggungan dengan obat-obatan terlarang. Masih seputar obat-obatan terlarang, lagi rame banget nih bocor di media percakapannya Priyanka atau saudaranya Sushan Singh Rajput. Itu dia percakapannya dia sama Sushan ya. Dia resepkan obat yang menurut dia itu dari temannya, seorang dokter. Ternyata obat-obatan itu obat-obatan terlarang, dan dari sini akhirnya pengacaranya Rhea jadi memiliki kekuatan, jadi memiliki satu poin kekuatan. Dia mengatakan bahwa keluarganya Sushan itu sebenarnya mengetahui tentang masalah mentalnya Sushan, tapi mereka menutup-nutupi. Terbukti dari percakapannya Priyanka yang akhirnya bocor. Itu percakapannya Priyanka itu pada saat tanggal 8 Juni, pada saat Rhea Chakraborty keluar dari rumahnya Sushan. Terlepas dari semua kasus obat-obatan terlarang itu, ada juga fakta-fakta ya yang lagi-lagi ini membuat aku, khususnya fans-fans Sushan, itu cukup tercengang ya. Ada benturan pernyataan antara tim kepolisian Mumbai dengan tim CBI. Jadi sebelumnya kan tim kepolisian Mumbai itu mengatakan history searchingnya Sushan itu adalah dia mencari tentang bipolar atau gangguan mental gitu kan ya, mental illness. Kemudian ternyata pada saat tim CBI melakukan interogasi, ternyata yang Sushan searching itu bukan masalah bipolar atau penyakit mental lainnya, teman-teman. Ternyata si Sushan itu searching properti yang ada di Kerala dan juga Himachal Pradesh. Jadi kayak, kok bisa sih? Ibaratnya Sushan kan searching itu di satu handphone ya. Kok bisa beda sih antara yang disampaikan oleh kepolisian Mumbai sama tim CBI? Ini apa alatnya yang beda canggihnya apa gimana ya, kita nggak tahu ya. Terus ada fakta seputar Sandeep Singh, yaitu temannya Sushan. Ini juga cukup aneh sih menurutku. Jadi Sandeep ini kan sudah lama banget berteman dengan Sushan Singh Rajput ya. Itu pada saat Sushan masih bersama Ankita Lokande. Jadi mereka sempat tinggal bertiga gitu. Terus kemudian akhirnya mereka tinggal berpisah atau tinggal sendiri-sendiri. Dan Sandeep Singh ini udah lama banget gak kontak-kontakan sama si Sushan. Tapi anehnya pada saat Sushan ditemukan meninggal,
itu dia bisa tiba-tiba muncul di kediamannya Shushan. Bahkan dia mengambil alih untuk mengurus jenazah segala macam di rumahnya Shushan gitu. Wow, itu kayak diarahkan gitu nggak sih? Kayak yang dia dapat sebuah informasi dari seseorang bahwa Shushan meninggal pada hari ini jam sekian dan kamu harus datang ke rumahnya gitu. Iya nggak sih? Kayak yang ibarat kata nih ya, udah temenan lama, nggak pernah kontek-kontekan. Nah tiba-tiba temennya meninggal gitu. Kok dia bisa tiba-tiba tahu gitu kan ya? Bahkan pada saat media itu sibuk mencari saksi mata, itu Sandeep dengan gagahnya muncul di media. Dia dengan gagahnya diwawancara warawiri oleh media di India dan dia mengatakan bahwa ya pokoknya dia berargumen selayaknya seorang sahabat, seorang teman yang emang dekat banget sama Shushan dan selalu senantiasa bersama Shushan di hari-hari terakhirnya. Dan bahkan dari data teleponnya yang telah dipulihkan juga dia ketahuan beberapa kali telepon driver ambulan itu pada saat hari H Shushan meninggal, bahkan sampai tanggal 16 Juni. Pada saat diinterogasi sih menurut Sandeep itu dia ngurus pembayaran ambulans gitu. Wow, baik benar ini temen gitu kan ya, dia udah lama kontek-kontekan terus tiba-tiba datang dan dia ngurusin segala macam hal gitu. Dia sih beralasannya karena saudaranya Shushan yang pada saat itu ada di TKP itu benar-benar lagi shock, jadi dia nggak bisa ngurusin segala macam hal, jadi akhirnya Sandeep lah yang mengambil alih, Sandeep lah yang dipercaya untuk mengurus segala macamnya. Nah, cara pihak keluarga Shushan juga heran kok ini bisa rapih banget gitu loh, kayak yang kamu tiba-tiba datang, tiba-tiba ngurus segala macam hal, bahkan mengurus segala driver ambulans, bahkan kamu mengurus jenazahnya sampai ke rumah sakit gitu kan ya. Kayak rapih banget gitu loh, kayak ada yang mau disembunyikan, kayak ada yang mau ditutup-tutupin. Ya entah ya dia benar-benar pure memiliki niatan baik pada saat itu atau tidak, tapi benar-benar aneh sih, kayak yang dia kok bisa tiba-tiba ada di rumah Shushan gitu kan ya, ngapain gitu kan ya pada hari H, bener-bener pada hari H, bener-bener kayak di setting gitu loh, bener-bener kayak udah tahu ini Shushan meninggal hari ini jam segini. Kemudian ini juga ada yang cukup membuat bulu kuduk merinding. Jadi saluran berita di India itu sempat membagikan video wawancara dengan seorang pria yang bertugas di bagian kamar kremasi. Jadi dia itu membawa jenazah Shushan dari kamar jenazah ke kamar kremasi. Dia mengatakan bahwa di lehernya Shushan itu ada bekas selotip. Video hasil wawancara petugas kremasi ini sampai membuat Sweta Singh, saudaranya si Shushan ini makin meradang. Si petugas kremasi ini mengatakan kalau kakinya tuh kayak dibor gitu loh, terus kayak patah gitu. Yang paling digarisbawahi adalah di lehernya tuh ada bekas luka, bahkan ada bekas selotip gitu, kayak ada yang ditutupin gitu dari bekas lukanya. Lagi-lagi ya tim CBI bisa apa ya kan, kalau cuman hasil wawancara, kalau cuman hasil pernyataan dari petugas kamar kremasi gitu kan ya, sedangkan tim CBI nggak ngeliat langsung buktinya dan nggak ada dokumentasinya, ya mereka mau bertindak kayak gimana coba ya kan, nggak ada faktanya, nggak ada buktinya yang menguatkan, ya otomatis buntu lagi nih jalannya. Tapi tetap kita jangan patah semangat, kita masih berharap yang terbaik, kita masih berharap tim CBI melakukan semua daya upayanya, semua usahanya agar semuanya kebongkar, agar makin terang benderang nih. Yang pasti Chakraborty family itu lagi bolak-balik diinterogasi oleh BNN-nya India ya kan, karena kasus kematiannya ini ternyata ada sangkut pautnya dengan narkoba, dengan obat-obatan terlarang. Jadi kita lihat aja nih, apakah benar-benar Chakraborty family ini murni bersih gitu kan ya, nggak bersinggungan dengan obat-obatan. Ya walaupun chat saudaranya si Chakraborty ini sudah bocor di media bahwa dia ternyata ya membeli obat-obatan terlarang. Pokoknya kita tetap berdoa ya teman-teman untuk perkembangan kasusnya ini, justice for Shushan. Apapun itu spekulasi yang muncul, please kita jangan sampai terpengaruh. Kita benar-benar harus dengar rilis resminya dari tim CBI, dari media-media yang ada di India ya kan. Terima kasih sudah menonton video ini Merados. Semoga setelah ini ada kabar baik.
Jangan lupa kalau misalnya kalian mau diskusi seperti biasa, tinggalkan jejak di kolom komentar. Insya Allah aku akan balas. Ayo kita diskusi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.